Banyak orang yang sibuk mengecek kualitas bangunan rumah subsidi, tetapi lupa mengecek kualitas orang yang tinggal di sebelahnya. Rumah subsidi memang bisa dicicil, tapi kalau salah tetangga, yang menanggung cicilannya bukan dompet, melainkan ketenangan hidup kita. Hendy menatap amplop berisi dokumen akad KPR sambil tersenyum lebar. Setelah hampir 5 tahun mengontrak rumah petak, akhirnya dia dan istrinya Arini berhasil membeli sebuah rumah subsidi. Malam itu mereka duduk di lantai rumah yang masih kosong, hanya beralaskan kardus bekas. Arini menggenggam tangan suaminya sambil menahan air mata. "Mas, akhirnya kita bisa punya rumah sendiri ya mas. Nggak perlu pindah-pindah kontrakan lagi." Hendy mengangguk pelan. "Capek memang Rin, tapi semua lembur dan kerja keras selama ini rasanya terbayar." Beberapa hari kemudian mereka mulai menata rumah sedikit demi sedikit. Kasur diletakkan di sudut ruangan, kipas angin bekas dipasang, dan dapur sederhana mulai terisi peralatan hasil menabung. Putra kecil mereka berlari-lari di ruang tamu yang belum dipasang keramik tambahan sambil tertawa bahagia. Melihat itu, Arini berkata lirih, "Rumahnya memang sederhana ya mas, tapi rasanya seperti istana." Hendy tersenyum. "Yang penting kita punya tempat pulang Rin, sisanya bisa kita bangun pelan-pelan toh." Mereka yakin selama keluarga tetap bersama, semua kekurangan bisa diperbaiki seiring waktu. Namun mereka belum menyadari satu kenyataan yang tidak pernah tertulis di brosur perumahan maupun yang dijelaskan saat akad KPR. Tembok yang retak masih bisa ditambal, atap yang bocor masih bisa diganti. Tetapi jika lingkungan tempat tinggal ternyata tidak nyaman, ketenangan sebuah keluarga bisa terkikis sedikit demi sedikit. Dan kisah Hendy serta Arini akan membuktikan bahwa harga sebuah rumah ternyata tidak hanya ditentukan oleh cicilannya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel Rumah dan Uang, karena di channel ini kita membahas keputusan-keputusan finansial yang terlihat sederhana berkaitan dengan rumah tinggal, tetapi dampaknya bisa mengubah kehidupan keluarga selama bertahun-tahun. Minggu-minggu pertama terasa menyenangkan. Setiap pagi Hendy berangkat kerja dengan semangat, sementara Arini mulai mengenal beberapa ibu di sekitar kompleks. Namun memasuki bulan kedua, suasana mulai berubah. Hampir setiap malam terdengar suara knalpot brong yang meraung hingga lewat tengah malam. Musik diputar keras saat akhir pekan, sementara beberapa motor diparkir sembarangan hingga menutup akses rumah mereka. Putra kecil mereka beberapa kali terbangun sambil menangis. Arini memeluk anaknya dan berbisik, "Tidur lagi ya nak, besok ayah kerja pagi loh." Suatu sore Hendy memberanikan diri menegur dengan sopan, "Maaf mas, motornya bisa digeser sedikit. Mobil tetangga juga jadi susah lewat mas." Bukannya mendapat respon baik, salah seorang pemuda justru menjawab sambil tersenyum sinis, "Santai aja pak, di sini memang begini dari dulu." Teman-temannya ikut tertawa. Hendy memilih diam. Dia tidak ingin masalah kecil berubah menjadi pertengkaran, apalagi mereka adalah pendatang baru yang belum mengenal banyak warga. Sejak hari itu, Arini mulai kehilangan rasa nyaman. Setiap kali Hendy berangkat kerja, ia mengunci pagar rapat-rapat agar lebih sering berada di dalam rumah. "Mas, aku kok mulai nggak betah ya," ucapnya suatu malam. Hendy terdiam cukup lama sebelum menjawab pelan, "Aku juga mulai ngerasain Rin. Ternyata membeli rumah itu lebih mudah daripada menemukan lingkungan yang benar-benar bisa disebut tempat pulang ya." Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika putra mereka yang masih balita sedang demam tinggi. Arini baru saja berhasil menidurkannya setelah berjam-jam menangis. Namun sekitar pukul 11 malam, suara karaoke dan tawa keras dari beberapa rumah di seberang kembali menggema.
Anak mereka terbangun dan menangis semakin kencang. Arini menatap Hendy dengan mata berkaca-kaca. "Mas, kasihan sekali anak kita ya." Tanpa banyak bicara, Hendy keluar rumah dengan harapan masalah itu bisa diselesaikan baik-baik. Dengan nada sopan, Hendy berkata, "Mas, maaf mengganggu. Anak saya lagi sakit, bisa tolong dikecilkan volumenya, Mas?" Sejenak suasana hening. Namun salah satu dari mereka justru menjawab ketus, "Kalau mau tenang, cari rumah saja di perumahan elit, Pak. Di sini ya beginilah." Beberapa orang tertawa kecil, sementara yang lain hanya melihat tanpa berusaha menengahi. Hendy mengepalkan tangan, tetapi dia memilih menahan emosi. Dia sadar satu ledakan amarah bisa membuat hubungan bertetangga rusak untuk waktu yang sangat lama. Malam itu Hendy kembali ke rumah dengan langkah pelan. Arini langsung memahami dari raut wajah suaminya bahwa semuanya tidak berjalan baik. Mereka duduk di ruang tamu yang dulu menjadi saksi kebahagiaan saat pertama memiliki rumah. Ini ruangan yang sama terasa begitu sunyi. Hendy berkata lirih, "Rin, ternyata yang paling mahal dari sebuah rumah bukan cicilan KPR, Rin, tapi ketenangan hidup yang tidak bisa dibeli dengan uang." Saat itulah mereka mulai menyadari keputusan membeli rumah bukan hanya soal bangunan, melainkan juga tentang siapa yang akan hidup berdampingan dengan mereka setiap hari. Beberapa minggu kemudian, Hendy tanpa sengaja bertemu dengan seorang bapak yang sedang membereskan barang di rumah pojok. "Mau pindah, Pak?" tanya Hendy. Bapak itu mengangguk pelan. "Iya, ini rumah ketiga yang saya jual di kompleks ini." Hendy terkejut. "Sering sekali pindah, Pak?" Sang bapak tersenyum pahit. "Bukan saya yang suka pindah, Mas. Saya cuma salah memilih lingkungan." Kalimat itu membuat Hendy terdiam. Ternyata mereka bukan keluarga pertama yang merasakan hal yang sama. Rasa penasaran membuat Hendy mulai berbincang dengan warga yang sudah lama tinggal di sana. Barulah ia mengetahui fakta yang mengejutkan. Ternyata saat awal membeli rumah, banyak keluarga muda yang ramah dan saling membantu. Namun satu persatu mereka memilih menjual rumah atau pindah karena tidak kuat dengan ulah segelintir warga yang sering membuat keributan. Yang bertahan justru mereka yang sudah terbiasa dengan keadaan itu. Saat Hendy menceritakan semuanya kepada Arini, istrinya hanya bisa berkata lirih, "Jadi kita membeli rumah yang ditinggalkan orang-orang baik ya." Malam itu Hendy membuka kembali brosur perumahan yang dulu membuatnya jatuh hati. Isinya penuh gambar taman hijau, jalan yang rapi, dan keluarga yang tersenyum bahagia. Tidak ada satupun halaman yang menjelaskan bagaimana kehidupan setelah akad KPR selesai. Saat itulah Hendy menyadari kenyataan yang paling menyakitkan. Developer menjual bangunan, bank membiayai cicilan, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa menjamin kualitas lingkungan tempat kita membesarkan keluarga. Dan penyesalan itu datang ketika semuanya sudah terlambat. Kisah Hendy dan Arini mengajarkan satu hal yang sering terlupakan. Harga rumah memang tercetak di brosur. Besarnya cicilan bisa dihitung dengan simulasi KPR. Tetapi rasa aman, ketenangan, dan kenyamanan keluarga tidak pernah bisa dimasukkan ke dalam angka. Rumah bukan sekedar tempat tidur, melainkan tempat anak tumbuh, tempat suami istri melepas lelah, dan tempat kenangan keluarga dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu jangan sampai keputusan finansial terbesar dalam hidup hanya didasarkan pada harga yang paling murah. Sebelum membeli rumah subsidi, ingatlah 4 hal ini. Pertama, datanglah ke lokasi lebih dari sekali.
termasuk pada malam hari dan akhir pekan, karena disitulah karakter lingkungan biasanya terlihat. Kedua, sempatkan mengobrol dengan warga sekitar atau pemilik warung untuk mengetahui kondisi sebenarnya, bukan hanya mendengar penjelasan sales. Ketiga, perhatikan apakah banyak rumah yang dijual kembali atau dikontrakkan dalam waktu singkat, karena itu bisa menjadi indikasi adanya masalah yang tidak terlihat. Dan keempat, jangan hanya menghitung cicilan KPR, tetapi hitung juga biaya kenyamanan hidup yang akan kita rasakan setiap hari bersama keluarga. Ingat, rumah yang bagus belum tentu menjadi tempat tinggal yang baik, tetapi lingkungan yang baik seringkali mampu membuat rumah sederhana terasa sangat berharga. Semoga kisah Hendy dan Arini menjadi pelajaran agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jika video ini membuka sudut pandang baru, jangan lupa subscribe Rumah dan Uang. Aktifkan lonceng notifikasinya dan bagikan video ini kepada keluarga atau teman yang sedang berburu rumah subsidi. Siapa tahu satu video ini bisa menyelamatkan mereka dari penyesalan yang harus ditanggung selama puluhan tahun. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.